coba record, bukan saya hostnya, jadi nggak bisa record ya. Hostnya, oh hostnya aja, hostnya belum masuk nih. Coba klaim aja dulu Pak, hostnya apa gitu kalau tunggu, saya coba klaim host dulu. Ya. Oh, enggak pula claim house, diminta pula key claim house-nya. Enggak apa-apa, kita bakat saja dulu untuk perkenalan. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang sama-sama kita hormati. Yang pertama, Bapak Safriandi, narasumber kita pada petang hari ini. Kita beruntung sekali Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertatap muka walaupun secara virtual dengan Pak Sapriandi. Beliau orang sibuk nih, jadi susah juga menemui beliau, mencari beliau. Nah, kebetulan kemarin tiba-tiba dapat WA, beliau sedang ada di Padang. Nah, karena kebetulan juga kita kuliah untuk materi penjadwalan dan pengontrolan waktu, maka saya pikir tepat sekali kalau kita minta kepada Pak Andi untuk berbagi pengalaman, berbagi teori dan aplikasi, khususnya praktek-praktek, dan utama sekali adalah memberikan pemahaman yang sebenarnya berkaitan dengan penjadwalan itu, ya, penyusunan schedule dan sebagainya. Sedikit informasi tentang beliau berdomisili di Medan, Sumatera Utara. Beliau tadi sudah disampaikan juga, beliau seorang praktisi dan bergerak di bidang kontraktor. Dan yang penting sekali, beliau adalah pakar sejuling di Indonesia. Ada, kalau tidak salah, sudah lebih dari 4 buku yang sudah beliau tulis dan publish berkaitan dengan penjadwalan proyek. Bedanya Bapak Ibu, kalau buku-buku teoritis yang ditulis oleh akademisi itu kurangnya di prakteknya. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan kurang diadopsi. Nah, ini keunggulan beliau. Beliau membaca masalah yang ada di lapangan, kemudian dituliskan menjadi teori di dalam penjadwalan. Beliau adalah salah seorang pakar Microsoft Project yang ada di Indonesia. Jadi kalau buku-buku Microsoft Project, beliau bestseller lah, bestseller. Nah, saya pun belajar Microsoft Project dari beliau dulu waktu di angkatan pertama, ya. Pada waktu itu saya tahu sedikit dengan Primavera, kemudian beliau yang memperkenalkan Microsoft Project, tapi akhirnya karena sudah tidak sering dipegang, ya hilang begitu saja. Nah, apa yang akan dipaparkan Pak Sapriandi nanti sangat berkaitan dengan materi kita. Sedikit banyak Bapak Ibu sudah kita paparkan secara teoritis tentang penjadwalan, ya. Nah, tadi manajemen konstruksi, ya, sebagai orang yang mengambil mata kuliah ini tentu kita paham bahwa yang kita manage itu sekurang-kurangnya 3, ada waktu, biaya, dan mutu. Nah, inti dari semuanya itu adalah muaranya ke
penjadwalan. Bukan saja waktu, tetapi di sana juga ada material, ada peralatan, ada juga uang. Nah, saya rasa saya tidak perlu berlama-lama untuk memperkenalkan beliau, biar saja nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri lebih jauh dan juga memberi pencerahan kepada kita tentang penjadwalan ini sebetulnya prinsipnya itu apa sih, sehingga kita tidak seolah-olah bikin penjadwalan, bikin barcat asal-asal kemudian jadi kurva es, entah betul-betul dingin esnya, kata istilah Bang Andi, esnya itu terlalu dingin. Baik, kita serahkan saja Zoom ini kepada Pak Sapriandi, dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Jadi benar ya. Jadi memang saya bukan seorang dosen, saya praktisi. Tapi sebenarnya saya sudah banyak mengajar. Jadi kalau sekarang udah bisa ini ya, udah bisa bagikan layar ya. Oke. Nah, saya coba share dulu ya dikit ya tentang CV saya. Saya lupa ngasihnya ke Pak Yudi, cuman mungkin saya bisa ambil CV saya ya. Di sini saya kelahiran tahun 67. Jadi kalau cerita tua mungkin saya nggak tahu ada yang lebih tua dari saya atau enggak itu ya. Jadi baru-baru ini saya ngajar di Brantas. Kemudian sebelumnya saya ngajar di kereta api properti manajemen. Terus saya ngajar di Akset. Kemudian saya ngajar di Wika Gedung. Jadi Wika Gedung ini saya ngajarnya 3 batch. Jadi batch pertama, batch kedua, sama batch ketiga. Yang ketiganya nggak tertulis ya. Jadi saya udah ngajar 3 batch di Wika Gedung. Saya adalah ketua PAPI. PAPI itu adalah Perkumpulan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia. Jadi kita punya perkumpulan atau asosiasi yang bercerita tentang penjadwalan proyek. Jadi ini ya. Terus saya juga ngajar di Amarta Karya, beberapa lah ya. Terus saya pernah juga di Bung Hatta ya. Ngajar Microsoft Project ya di Pasca itu sampai 2020. 2021 saya lupa pada zaman Pak Bahrul itu tahun berapa ya. Artinya dulunya saya sering ngajar di Pasca ya. Terus buku, jadi buku itu saya menulis sudah 5 buku ya, 5 buku. Yang terakhir adalah ini EVAS. Jadi ini sangat saya banggakan yang terakhir ini, karena ini sebetulnya adalah temuan kami, saya dan istri, untuk metode evaluasi. Sementara itu aja, kalau pengalaman saya banyak ya. Saya mulai kerja di tahun 95 dengan Pak Wardi ya, beliau orang tua saya. Kemarin saya juga barusan ketemu mendatangi beliau di Padang Pasir. Oke, saya akan masuk ke presentasi. Langsung aja Pak Yudi ya, biar efektif ya. Jadi pertama saya mau tanya, suara saya terdengar dengan baik atau bagaimana? Baik, Pak. Baik ya. Ya, terus tampilan PowerPoint saya kelihatan dengan baik atau gimana? Baik ya. Baik ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi sebenarnya ini bersifat sosialisasi bagaimana sih schedule yang baik dan benar. Kalau ada kata-kata yang baik, berarti ada yang nggak baik tentunya. Dan kalau ada kata yang benar, berarti ada yang nggak benar.
Jadi seperti saya sampaikan, ini adalah logo dari PAPI, Perkumpulan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia. Dan ini Bung Hatta. Oke, jadi saya akan bercerita tentang perkembangan dahulu ya, perkembangan ilmu penjadwalan, lintasan kritis, deviasi, progres, metode EVAS. Kalau dilihat jumlah PowerPoint saya tuh 54. Jadi PowerPoint saya ini sampai 54 ya. Padahal sebetulnya juga tidak semua akan menggunakan PowerPoint, nantinya kita akan menggunakan Excel dan kita juga menggunakan Microsoft Project. Kita akan berhenti sampai nanti sore, mudah-mudahan di poin ke 24 lah. Mudah-mudahan sampai 24 dan atau sampai sampai 31. Nanti kita lanjutkan malam itu sampai sisanya kita akan lanjutkan malam. Jadi berharap sih saya kita bisa sampai poin ke 31 untuk sore ini. Oke, kita akan mulai dari awal ya. Jadi pertama saya akan jelasin perkembangan ilmu penjadwalan. Sebenarnya ini juga dibahas sama di kampus lah ya. Jadi ada yang namanya Gantt. Jadi di luar negeri nyebutnya Gantt. Ini ditemukan 1917. Orang Indonesia bilangnya Barcat. Kenapa namanya Gantt? Karena pengen menghormati penemunya. Jadi mereka itu menghormati penemu sehingga namanya adalah Gantt. Jadi harapan saya teman-teman di sini juga mau merubah kata-kata Barcat itu menjadi Gantt. Itu bagian kita menghormati penemunya. Ya, jadi gunakanlah kata-kata Gantt bukan Barcat. Ya, karena memang begitulah sebetulnya nama dari metode Gantt. Ini 1917. Tahun berikutnya 1957 itu keluar metode baru namanya Program Evaluasi and Review Teknik. Jadi kalau ada yang lebih baru artinya apa? Yang lama ini nggak laku. Ya, kalau ada yang lebih baru berarti yang lama ini sebetulnya nggak laku karena ada pemutakhiran atau metode yang terbaru gitu. Hampir bersamaan 1958 itu ada yang namanya CPM, Critical Path Method. Itu 1958. Nah, kemudian tahun 60-an ya beberapa referensi itu nggak nyebutkan tahun berapa persisnya. Cuman hanya menulis tahun 60-an. Itu keluar metode baru namanya Precedent Diagram Method. Metode Precedent Diagram Method ya. Ini di Indonesia kan harusnya Presiden Diagram Method. Jadi kembali lagi, sebenarnya metode perkembangan ini memperbaiki metode sebelumnya. Pada zaman komputer, ya IBM itu membuat softwarenya dan terus berkembang. Terakhir kita bilanglah Microsoft Project. Jadi sudah ada softwarenya gitu ya. Jadi nggak lagi manual tapi menggunakan software. Nah, ini yang Gantt itu yang 1917 itu ya. Jadi A mulainya tanggal 1 sampai tanggal 3, B mulainya tanggal 2 sampai tanggal 4, C seperti itulah ya. Nah, kelemahannya apa sih? Kelemahannya kalau A ini ceritanya mundur lah misalnya. Pekerjaan yang harusnya selesai 3 hari ternyata selesainya 4 hari. Pertanyaan berikutnya adalah efek terhadap B apa? Efek terhadap pekerjaan A ini berefek nggak ke B, ke C, ke D? Nggak jelas. Jadi kalau dia mundur, yang B-nya nggak tahu nih mundur atau enggak, bergerak atau tidak. Ya, inilah kelemahan Gantt. Tapi kelebihannya, semua orang ya, mulai dari level manajer sampai tukang itu tahu membacanya bahwasanya pekerjaan A mulai tanggal 1
selesai tanggal 3. B mulai tanggal 2 selesai sampai tanggal 4. Jadi ini mudah sekali dibaca, mudah sekali dipahami. Ini kelebihan Gantt. Tapi kekurangannya tadi, apabila dia bergerak, dia tidak memberi efek terhadap pekerjaan-pekerjaan lain. Itu kelemahannya. Kemudian keluar metode PERT. Bentuknya kayak gini nih. Ada pekerjaan A, B, C, dan seperti ini. Ini ya, pekerjaan B ini nggak bisa dimulai kalau A belum mulai. Pekerjaan C tidak bisa dimulai kalau A belum dimulai. Pekerjaan D tidak bisa dimulai kalau B belum selesai. Pekerjaan B tidak ada hubungan dengan pekerjaan E. Masalahnya adalah pekerjaan schedule yang berbentuk bulat-bulat ini siapa yang ngerti? Gitu. Ada teman kita yang ngerti. Bulat-bulat kayak gini. Bacanya gimana? Nggak bisa. Banyak orang nggak paham. Apaan ini bulat-bulat kayak gini? Pekerjaan D itu mulai tanggal berapa, selesai tanggal berapa, nggak ada yang tahu. Jadi ini adalah metode PERT. Nah, kelemahannya adalah sebenarnya ini sulit sekali dibaca. Sulit sekali dipahami. Sehingga dibawa ke lapangan malah apaan ini gitu kan. Ini bulat-bulat jangan-jangan salah lauk katanya kan. Onde-onde gitu kan. Oke, berikutnya adalah critical path method. Ya, kalau tadi tidak ada yang tebal, sekarang ini ada yang tebal. Jadi tanda Halo? Halo, gimana? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya, ulang dulu ya. Jadi kalau dilihat di sini, ini apa nih? Oke. Kalau dilihat di sini ada yang warna tebal. Nah, tebal ini berarti menunjukkan pekerjaan B ini kritis. Pekerjaan yang kritis. E itu pekerjaan yang kritis. A itu tidak kritis. D tidak kritis. Jadi namanya critical path method. Nah, pekerjaan-pekerjaan kritis ini membentuk sebuah jalur. Disebut jalur kritis atau lintasan, disebut lintasan kritis. Jadi ada yang masuk dalam lintasan kritis dan ada yang tidak. Jadi ada yang kritis dan ada juga yang tidak kritis. Ya, kembali lagi bentuknya bulat-bulat seperti ini. Apaan ini gitu kan? Banyak yang nggak paham apa ini gitu kan. Jadi sehingga metode ini juga sebenarnya cuman hanya di teori saja, tapi tidak terpraktekkan ke lapangan. Yang berikutnya presiden diagram method. Presiden diagram method kembali lagi ini adalah penyempurnaan dari metode sebelumnya. Ya, jadi ada mulai tambahan, start to start, finish to finish, dan seterusnya. Ada kritisnya, ya ini pekerjaan kritisnya. Cuman bedanya, kalau tadi pekerjaannya itu adanya di tanda panah, yang ini pekerjaannya ada di dalam nodenya atau kotaknya. Makanya orang sering nyebut ini activity on node, jadi AON. Kalau yang sebelumnya disebut AOA, activity on arrow atau panah. Nah, ini semua sebenarnya ya hanya teori gitu. Kenapa teori? Karena kalau pekerjaan itu jumlahnya cuma 10, mungkin bisa buatnya pakai ini. Tapi kalau udah di jumlahnya banyak, susah buatnya. Zaman komputer. Nah, ini udah masuklah zaman komputer. Nah, saya bilangin ini adalah Microsoft Project. Nah, Microsoft Project, kalau teman-teman lihat, bentuknya Gantt chart. Jadi pekerjaan galian misalnya, atau pasangan batu kali, mulai tanggal 3 sampai tanggal 6, mudah dibaca. Mulai tukang sampai manajer paham, oh pasangan batu kali mulai tanggal 3 sampai tanggal 6. Lalu, metode ini sebenarnya berbeda dengan Gantt chart yang 1917 tadi. Apa sih bedanya? Di sini ada tanda panah. Jadi kalau ini mundur, nanti ini juga akan berefek mundur.
Atau dengan kata lain, bentuknya sebetulnya adalah network jaringan. Ya, bentuknya jaringan. Oke, kita lanjut. Pengertian lintasan kritis. Apa sih lintasan kritis itu gitu ya? Nah, di sini saya ada memberi background. Itu ada batu domino ya. Batu domino yang kita stop di sini. Artinya saya pengen kita tuh menghentikan kesalahan-kesalahan yang pernah ada. Ya, jadi stop, berhenti sampai di sini. Gitulah kira-kira pemahaman background dari PowerPoint saya. Oke, kita masuk ke lintasan kritis ya. Jadi ada beberapa literatur lah. Ya, ini salah satunya aja. Itu menyebutkan ya bahwasanya pekerjaan kritis itulah yang berefek terhadap keterlambatan. Jadi keterlambatan proyek itu ya di lintasan kritis. Jadi kalau lintasan kritisnya nggak terlambat ya sebetulnya nggak terlambat. Begitulah literaturnya. Pentingnya jadwal berlintasan kritis. Saya menyebut dalam buku saya bahwa roh schedule, ya roh ini tanda kutip ya. Roh schedule adalah lintasan kritis. Jadi kalau schedule itu nggak ada rohnya, ya berarti schedule yang mati. Schedule atau jadwal proyek tanpa lintasan kritis tidak akan berfungsi sebagai alat evaluasi proyek. Itu kata saya, Safriandi. Jadi roh schedule itu adalah lintasan kritis. Oke, untuk memahaminya saya akan masuk ke Excel ya. Saya coba ke Excel. Saya buka dulu ya. Pak. Yap. Sebelum lanjut Pak, tanya Oke, Pak. boleh. Tadi di CPM itu kan ada panah biasa dan panah tebal Pak. Maksudnya apa? Oh gitu ya. Bentar ya. Tadi ini sebetulnya sudah saya jelasin ya. Tadi sebentar ya. Nah. Iya sebentar. Iya ini ya. Nah, betul. Jadi sebenarnya di gambar ini ya, yang tipis ini pekerjaan yang tidak kritis. Mungkin belum paham tuh ya pekerjaan yang tidak kritis apa ya. Pekerjaan yang kritis adalah yang tebal. Ya, jadi saya ulangin ya, pekerjaan yang tidak kritis itu warnanya garisnya tidak tebal, yang kritis itu tebal. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan bentar ya. Saya akan buka di sini. Nah, ini dia. Sebentar ya. Ya, teman-teman lihat di sini ya. Ada pekerjaan A terdiri dari A1, A2, A3 ya. Saya besarin dikit ya zoom ya. Ya. Ada pekerjaan B terdiri dari B1, B2, B3. Ada C, C1, C2, C3. Oh, sorry. Ke kritis dulu ya. Ini kritis ya. Ini kritis yang kosong dulu. Yang kritis dulu ya. Tadi siapa? Pak John ya? Halo Pak John. Halo Pak John. Pak John, saya di Medan itu terkenal sebagai PM paling sadis. Jadi Pak Safriandi, Pak Andi, waduh itu cerewetnya minta ampun, sadisnya minta ampun. Itu PM yang waduh kalau marah. Jadi saya tuh terkenal dengan PM yang keras gitu. Anggap aja lah benar lah gitu lah ya. Anggap aja benar ya.
Nah, Pak John sekarang ini misalnya bekerja sama saya. Pak John bekerja sama saya. Kemudian saya bilang sama Pak John, itu ada pekerjaan A. Jadi ada pekerjaan A berdurasi 4 hari. Ada pekerjaan A berdurasi 4 hari. Nah, kita berceritanya hari Minggu, Pak John. Kita bercerita hari Minggu dan Minggu malam. Artinya kalau hari Minggu itu nggak bisa kerja lah, gitu kan. Bisa bekerjanya tuh di hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Jadi bisa hari kerjanya di hari Senin dan seterusnya. Misalnya lah ya, Pak John saya suruh mengerjakan pekerjaan A ini, kalau mulai hari Senin, maka sebenarnya selesainya hari apa Pak John? Kalau mulai hari Senin? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya, 4 hari berarti hari Kamis. Lalu saya bilang sama Pak John, bentar ya. Lalu saya bilang sama Pak John, paling lambat hari Sabtu. Paling lambat hari Sabtu. Jadi nggak boleh lewat dari hari Sabtu. Ya, nggak boleh lewat dari hari Sabtu. Kalau lewat hari Sabtu, anggap aja lah ya, ini Pak John gitu kan. Anggap aja ya Pak John ya. Kalau lewat dari hari Sabtu, maka kuping Pak John akan saya potong. Jadi ada punishment-nya. Jadi ada punishment-nya lah ya. Ya Pak Andi itu kejam kayak gitu orang bilang. Iya, anggap aja lah benar. Jadi kalau lewat hari Sabtu, maka saya akan bilang, Pak John kupingnya akan saya potong. Ya. Nah, sebenarnya Pak John itu punya jeda waktu berapa? Punya jeda waktu 2 hari sampai hari Sabtu. Itu kita sebut namanya flood. Namanya flood. Floodnya adalah 2 hari. Ya. Terus kalau misalnya mulainya hari Selasa, maka sebetulnya Pak John akan selesai di hari Jumat. Nah, floodnya hanya 1 hari. 1 hari. Nah, sekarang mulainya di hari Rabu misalnya. Rabu, maka selesainya hari Sabtu. Nah, floodnya ini nggak ada. Floodnya 0. Ya, floodnya 0. Nggak usah dulu gitu ya. Jadi floodnya 0 ya. Nah, sebetulnya kalau di teori ini namanya early start. Jadi di teori itu namanya early start. Waktu paling cepat mulai. Jadi Pak John itu mulainya itu paling cepat Senin. Karena kita ngomongnya kan hari Minggu malam ya kan. Dan paling cepat selesai yaitu early finish itu di hari Kamis. Itu early finishnya. Nah sebenarnya kalau Rabu itu disebut late start. Waktu paling lambat Pak John mulai. Karena kalau lewat dari hari Rabu, itu pasti kupingnya hilang. Ya, pasti kupingnya hilang gitu kan. Makanya Rabu itu disebut late start, ya kan? Dan Sabtu disebut late finish, paling lambat selesai. Itu teorinya lah ya. Nah, tapi nantilah teori itu kita bahas lah ya, atau nanti sama Pak Yudi lah ya, kita langsung mensimulasikannya kembali ya. Jadi ini dia ya, bahwasanya paling lambat adalah Sabtu ya. Kemudian katakanlah ini A ini pekerjaan 100 meter persegi pasangan keramik. Anggap aja lah pasangan lantai gitu kan. Nah, kalau kayak gitu berarti perharinya adalah 25. Ini 25, ini 25, 25, 25. Itu ya. Ini juga 25, 25, 25, 25. Itu perharinya tuh. Ya. Perharinya tentu adalah 25 meter. Jadi ini masih prorata. Jadi kita masih menggunakan prorata. Nah, kemudian Pak John bilang sama teman Pak John,
Katakanlah Pak Ali Mutoha. Pak Ali, bantu saya lah, kata Pak John. Tolong kerjakan pekerjaan pasangan keramik itu. Siap, kata Pak Ali. Ya Pak Ali, bantu ya. Halo Pak Ali, bantu ya, bantu Pak John ya. Jadi Pak Ali lalu kerja. Begitu kerja, ternyata hasilnya bukan 25, tapi hanya 20. Ya, hasilnya, sorry. Kok jadi hari, sebentar ya. Inilah hasilnya, ternyata hanya 20. Jadi rencana 25. Hasilnya cuman 20 misalnya. Kira-kira apa yang terjadi Pak John? Harusnya kan perharinya tuh kan 25 nih Pak John. Ali kerja, ternyata cuma dapat 20. Kira-kira apa yang terjadi Pak John? Harinya bertambah lah. Harinya bertambah. Berpotensi terlambat, ya kan? Ya kan? Berpotensi terlambat, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kuping Pak John masih ada nggak? Rasa-rasanya udah mau hilang, Pak. Ya, masih ada. Karena floodnya masih 2 hari. Jadi floodnya kan masih 2 hari. Sementara kan batas waktu terakhirnya adalah berapa tadi? Sabtu. Jadi masih ada. Tapi kalau misalnya di sini Pak John, kalau misalnya di skenario 3 hasilnya hanya 20 misalnya, kira-kira akan terjadi apa? Terlambat. Nah, potensi kuping Bapak hilang, ya kan? Nah, jadi ya dari cerita ini pekerjaan yang skenario 3 itu sebenarnya pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Pekerjaan yang tidak boleh terlambat itu floodnya adalah 0. Floodnya itu adalah 0. Pekerjaan yang tidak boleh terlambat, floodnya adalah 0. Atau pekerjaan yang floodnya 0 itu disebut pekerjaan kritis. Pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Atau disebut pekerjaan kritis. Nah, masalahnya pekerjaan proyek itu kan bukan cuman A gitu kan. Ada A, ada B, ada C dan seterusnya ya kan. Nah, makanya di sini ya kenapa? Ini kan floodnya 0, Pak. Ini kan jam kerja rekan-rekan kan bisa kita tambah, Pak. Kita masuknya sampai malam. Bisa jadi selesainya Jumat. Bisa, Pak. Itu materinya nanti. Itu namanya percepatan. Bagaimana memendekkan durasi-durasi. Itu itu masuknya nanti ke pengendalian. Kita belum masuk ke situ. Nah, kalau misalnya tadi itu kan terlambatlah di sini 20 misalnya kan, cuman 20. Nah, ini kan potensi kuping Bapak hilang. Nah, lalu bagaimana? Itu berceritanya nanti. Nah, kita masih bercerita di planning dulu. Jadi sebenarnya materinya itu ada yang namanya planning. Planning, kemudian scheduling. Scheduling, kemudian evaluasi. Evaluasi berbentuk kontrol tindakan. Nah, itunya Pak John. Ya, jadi kalau pengen ke Bukit Tinggi gitu kan dari Pekanbaru tuh jangan langsung ke Bukit Tinggi, lewat Payakumbuh dulu. Di Payakumbuh mampirlah ke apa? Iya, yang di Bukit Tinggi Pak Dia, saya dulu beko, saya bahas. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Sampai mana tadi itu? Paham nggak? Itu yang floodnya 0 berarti pekerjaan yang tidak boleh terlambat. Pekerjaan yang tidak boleh terlambat itu disebut pekerjaan kritis. Biasanya warnanya merah. Nah, yang ini pekerjaan ini punya flood. Nah, pekerjaan punya flood itu biasanya tidak merah, warnanya biasanya biru. Itu untuk warna ya. Oke, kita lanjut lagi ke presentasinya ya. Saya hapus dulu ini
yang kotor-kotor nih. Bersihkan semua gambar. Nah, ini tadi sampai sini ya. Ya. Ini tadi sini, ini sampai sini tadi pengertian lintasan kritis ini tadi ya. Nah, nah ini ya. Tadi ini yang saya jelasin tadi, kemudian ini ya, kemudian pekerjaan yang tidak boleh terlambat atau mempunyai waktu tenggang atau float atau slack 0 adalah pekerjaan kritis. Nah, terus peraturan menteri, nanti bisa dicek ya. Jadi sebetulnya ada peraturan menteri pekerjaan umum, itu nomor 6 PRT M 2008 ya. Oh Pak, itu peraturannya udah lama kali Pak. Benar, tapi kalau dicek ke internet, peraturan ini masih berlaku, belum dicabut ya. Bunyinya ya, peraturan ini ada menyebutkan rapat persiapan pelaksanaan kontrak atau pada saat PCM teliti apakah menunjukkan hubungan antar kegiatan dan lintasan kritis. Jadi ada kata-kata apakah ya, teliti. Jadi pada saat PCM itu PPK, kontraktor, konsultan itu harus teliti apakah menunjukkan hubungan kegiatan dan lintasan kritis. Nah, kalau ini nggak dilakukan, berarti sebetulnya SCM-nya itu nggak mengikuti peraturan menteri. Dan ini disebut 2 kali. Jadi kalau tadi ini halaman lampiran 1, halaman 16, sebetulnya pada lampiran 2 ya, halaman 10 itu disebut lagi. Di sini suruh periksa apakah menunjukkan hubungan antar kegiatan dan lintasan kritis. Jadi ini peraturan loh ya, rapat persiapan. Jadi peraturannya itu nomor 6 PRT M 2008. Bisa dicek ya, bisa dicek peraturan ini masih berlaku. Nanti saya takut kalau buka ininya agak lama. Tapi prinsipnya silahkan dicek, peraturan ini masih berlaku. Kenapa jadwal harus ada lintasan kritisnya? Jika jadwal disusul dengan software khusus penjadwalan dan dihubungkan antar pekerjaan, maka jadwal akan berbentuk jaringan atau network. Dan terdapat 2 jenis jaringan pekerjaan, yaitu pekerjaan pada jalur kritis yang tadi, dan juga pekerjaan yang mempunyai waktu tenggang atau float. Ya, biar jelas, apa sih bedanya schedule yang diatur dengan yang ada lintasan kritisnya dan schedule yang nggak ada lintasan kritisnya. Jadi schedule yang nggak ada lintasan kritisnya tuh biasanya dibuat di software Excel. Ya, di Excel gitu kan. Kenapa? Karena memang Excel itu bukan software khusus penjadwalan. Sebenarnya gini loh ya, saya sebut yang lain ya. Siapa ya di sini ya? Funnel ya. Kalau kalimatnya pembacaannya agak kurang ini, mohon dimaklumin ya. Funnel Veronata, Pak Funnel. Microsoft itu buat software banyak loh Pak Funnel. Ada yang namanya PowerPoint, ada yang namanya Excel, ada yang namanya Word ya, ada yang namanya apa tuh ya? Banyak lah ya, lupa. Nah, pertanyaan saya, kalau buat surat pakai PowerPoint, bisa nggak? Ngaco ya kan? Masa buat surat pakai PowerPoint gitu kan? Buat surat itu softwarenya ada, namanya Word. Buat presentasi pakai Excel bisa nggak? Bisa, tapi ngaco gitu. Jadi sebenarnya fungsinya berbeda-beda. Excel itu spreadsheet. Nah, sebetulnya dia tidak untuk membuat schedule. Untuk membuat schedule, Microsoft itu mengeluarkan khusus, yaitu namanya Microsoft Project.
Jadi kalau misalnya tadi buat surat pakai PowerPoint, wah anggilo, buat lah pakai software yang betul gitu kan. Jadi buatlah pakai software yang betul. Jadi biasanya kalau yang tidak ada lintasan kritisnya itu dibuatnya di Excel. Ya. Kemudian kalau yang ada lintasan kritisnya itu di Microsoft Project. Mana tadi? Nah, terus yang tidak ada lintasan kritisnya tidak ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan antar kegiatan. Sementara kalau yang ada Microsoft yang ada lintasan kritisnya itu ada yang namanya early start, late finish gitulah ya, atau ada slack-nya. Terus kalau yang tidak ada lintasan kritis biasanya metode evaluasinya kurva S. Nah, tapi kalau misalnya yang ada lintasan kritisnya metodenya adalah earned value. Saya nggak tahu apakah udah belajar atau belum, tapi sebenarnya earned value ini adalah metode terbaru daripada kurva S. Jadi kurva S ini sebetulnya sudah tidak betul. Yang betul earned value. Tapi sebenarnya saya bersama istri saya menemukan metode baru namanya EVAS. Nah, metode ini sudah kita publish, sudah jadi buku juga. Ini sudah kita jadikan jurnal internasional ya. Dan ini menjadi sebenarnya saya mau patenkan ya, tapi masalahnya ternyata paten itu dalam bentuk produk bukan dalam bentuk rumus. Oke, kita lanjut dulu ya. Mana lagi? Untuk lebih jelasnya saya contohkan perbandingan lintasan kritis dengan Excel dan dengan Microsoft Project ya. Deviasi progres. Nah, saya masuk ke Excel-nya lagi tadi ya. Ini dia Excel-nya ya. Di sini ada pekerjaan A. A itu terdiri dari A1, A2, A3. A itu apa sih? A itu misalnya persiapan lah gitu. Atau pondasi lah. Pondasi itu ada galiannya, ada begestingnya, ada besinya, ada cornya gitu lah. Jadi sebetulnya ini adalah kelompok-kelompok pekerjaan. Jadi ada pekerjaan A terdiri dari A1, A2, A3, ada kelompok B, ada B1, B2, B3, ada C, kelompoknya C1, C2 dan seterusnya. Lalu ada bobotnya. Misalnya di sini bobotnya 5%. Ya, di sini 5%, di sini 15%, di sini 5% dan pokoknya totalnya 100% gitulah. Saya rasa paham lah itu ya. Kemudian pekerjaan A ini kita susun di Excel. Ini Excel sebetulnya ya. Misalnya ini mulainya di sini nih 5% ya. Kemudian di sini 5%. Di sini 5%. Kemudian di sini 5%, 5%, 5% ya. Jadi pekerjaan A1, kemudian A2, kemudian A3. Kemudian pekerjaan B1. B1 ini ternyata setelah A2. Jadi kalau A2 itu di tanggal 3, maka B1 ini mulainya di tanggal 4. Kemudian B2. B2 ini ternyata produknya bukan cuma 5%, 10% di satu kali kerja gitu ya. 10. Kemudian di sini juga 10 misalnya ya. Kemudian ini C ini mulainya bukan tanggal 2 tapi tanggal 1, 5. Kemudian di sini 5. Kemudian sini 2 hari ya, 5. Kemudian di sini 5 3 hari ya. Kan 15% ya. Makanya 3 ya. Kemudian di sini 5. Ya. Jadi grafiknya kayak gini. Saya rasa paham lah ya ini ya. Ini teman-teman pasti paham lah ya. Bahwasanya hari pertama, minggu pertama, bulan pertama terserah lah. Bobotnya adalah 5%. Minggu kedua 10%, jumlahnya 15. Sehingga keluarlah grafik yang seperti ini. Keluar grafik seperti ini. Nah sekarang misalnya nih ya. Misalnya. Dievaluasi di tanggal 5 atau di periode kelima. Di sini nih dievaluasi nih. Nah ini nih.
Nah, itu. Ini evaluasinya nih. Ini evaluasi. Lalu, pekerjaan A. Pekerjaan A ini ternyata tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tentu bobotnya 0 ya. 0 dong, ya kan? Karena dia tidak dikerjakan. Karena A1 belum dikerjakan, tentunya A2 juga belum dikerjakan. A3 juga belum dikerjakan. Lalu pekerjaan B, B1, karena dia tergantung dengan A2, misalnya ini katakanlah besi, ini mungkin cor gitu kan, maka ini juga belum dikerjakan dan ini belum dikerjakan. Sementara pekerjaan C dikerjakan. Jadi ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Nah, kalau kita lihat ya, di sini rencananya adalah 60. Rencananya 60. Realisasinya ternyata hanya 25. Atau deviasinya berapa? Minus 35. Nah, kalau proyek kita minus 35, saya nanya ya sama Dian Febrianti. Bu Dian, proyek kita minus 35 nih Bu Dian. Menurut Bu Dian, terlambat nggak proyeknya nih? Rencananya tuh 60 tuh, gitu kan? Nih rencana nih, ya kan? Realisasinya cuma 25 nih Bu Dian. Nah, atau minusnya 35. Proyeknya terlambat nggak Bu Dian? Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Jawabnya bisa jadi. Terlambat atau tidak? Bisa jadi ya. Oke lah ya. Jadi Ibu Dian itu menjawab di sini bisa jadi terlambat. Ya, saya tulislah dulu ya. Bisa jadi terlambat. Oke. Nah, ini kondisi kalau dia minus ya. Sekarang saya akan masuk ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya di sini ini minus ya. Tadi nih saya ulang ya. Saya ulang ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0. Tadi sini 5. 5, 5, 5, 5, 5. Oke, ini ya, ini terlambat ya. Sekarang yang plus, ya, maksudnya yang plus kita coba gitu ya. Kalau tadi itu minus, sekarang kita coba plus. Pekerjaannya ini A ini kan harusnya mulai tanggal 2, ya Bu Dian ya. Ternyata dia mulainya tanggal 1, di sini 5. Karena pekerjaan A1 ini maju, tentunya pekerjaan A2 juga maju. Akhirnya di sini maju jadi 5 lagi di sini. Kemudian karena A2 ini maju, pekerjaan A3 maju 5, 5, 5. B1 karena B1 ini tergantung dengan A2, maka kemudian dia maju juga sini 5. Nah, karena ini maju, yang ini juga maju, ini 10. Dan ini juga maju jadi 10. Nah, itu. Tapi pekerjaan C ya. Pekerjaan C ternyata tidak dikerjakan di hari pertama. Dia dikerjakannya di hari kedua. Berarti di sini 5, kemudian di sini 5, kemudian di sini 5, kemudian di sini 5. Nah, kalau rencananya tuh 60 ya. Rencananya 60 nih. Rencananya 60. Realisasinya 70. Berarti dia plus 10 ya. Ya Pak, siapa cari lagi ya? Pak. Oke Pak Ali, cuman saya mau cari yang lain ya. Siapa ya di sini yang lain ya? Di sini ada Muhammad Nur Pulungan. Weh, Pulungan ini marga ini. Muhammad Nuh ya. Ya, apa kabar Le? Sehat Le? Oh lagi di jalan ya. Oke Pak.
Pak, mohon maaf Pak. Oke, Erik Samola. Oke, makasih ya Pak Pulungan. Ya. Oke, Pak. Pak Erik Samola. Pak Erik, apa kabar? Baik ya? Perhatiin kan? Iya kan? Iya. Di sini posisinya plus Pak Erik. Jadi rencananya itu rencananya 60 ya. Rencananya 60, aktualnya 70 atau plus 10. Pertanyaannya, proyek ini menurut Pak Erik terlambat atau cepat atau apa ya? Terlambat atau tidak? Itu aja lah dulu. Tidak ya? Ya, ini negatif ini positif, jadi tidak terlambat. Begitu ya Pak Erik ya? Oke, sekarang kita coba membuatnya ke dalam Microsoft Project ya. Sebentar ya. Ini saya hapus aja lah ya. Delete aja lah. Nah, ini sempat udah nggak apa-apa deh. Sekarang ini saya akan copy ini ya. Ini saya copy. Saya buka Microsoft Project ya. Saya buka Microsoft Project. Ini saya Ctrl C. Lalu saya buka Microsoft Project. Nah, ini yang blank aja ya, yang kosong aja ya. Lalu saya paste aja di sini. Ups, aduh, ini penelitian saya. Bentar ya. Ini salah ini, dah. Ulang lagi. Ctrl C, pindah ke Microsoft Project. Paste di sini. Alah, kok ini lagi. Oke, saya buat aja lah. Ini A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C1, C2, C3, C4, kalau nggak salah saya begitu tadi tuh. Nah, gini kalau nggak salah ya. Terus di sini durasinya saya buat tanggal 1 aja lah mulainya ya. Mulainya tanggal 1. Project mulai tanggal 1. Ini aja lah. Oke ya. Ini 1, kemudian ini tadi juga, ini 2 ya. Ini 1 juga. Gini kalau nggak salah nih. Bentar ya. Oh, ini mulainya tanggal 2 nih. Ini mulainya tanggal 2. Kemudian yang mana dia? Terus ini mulainya tanggal mulai tanggal 6 bulan 2 ini bulan Juni ya. Nah, ini dia, ini mulai tanggal 2, kemudian ini 1 hari, ini 3 hari. Nah, coba lihat dulu lah, intip dulu. Ini 113 bener kan? Benar ya. Jadi ini benar-benar saya ulang ya. Jadi bukan file yang sudah ada, tapi benar-benar saya buat baru ya. Jadi ini setelah A1, A2 itu nomor 3. Nomor 3. Nah, ini. Nah, kemudian ini tadi 1. Nah, ini dari awal ini durasinya 1, ini tadi durasinya 2, 3, 4. Gitu ya. Sehingga nah ini dia ya. Ini saya besarin lah ya. Besarin jadi 200 lah. Nah, kalau kita lihat ini mulainya tanggal 1, selesainya tanggal 10 ya. Sama seperti ini, mulainya tanggal 1, selesainya tanggal 10. Ya, di Microsoft Project ini kelihatan ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kemudian kita masukin bobotnya ya, Nah, saya ikutin saja dulu ya apa yang saya kerjakan. Nanti saya buat sini pekerja. Ini sebenarnya nggak begini tapi nggak apa-apa lah ya.
Ini buat 100 aja, 5 per D. Ya, oke ya. Kita kembali lagi ke Gantt chart-nya. Di sini kita masukin sumber dayanya ya. Sumber dayanya pekerjanya ini 1. Pekerjanya ini 1. Kemudian yang ini pekerjanya juga 1. Yang ini pekerjanya juga 1. Yang ini pekerjanya juga 1. Yang ini pekerjanya 2. Yang ini pekerjanya 2. Yang ini pekerjanya 2. Kemudian yang ini semua 1-1. Nah, ini sebetulnya kemana arahnya ya? Arahnya sini adalah ke cost-nya. Jadi kelihatan di sini ya, bobotnya tadi kan 5% ya. Ini 5%, 5%, 15, sehingga totalnya bobotnya 100%. Jadi kalau saya gandeng ya, ini dia nih. Kelihatan di sini 5, 5, 5, 5, 5, 15, 5, 10, 10, 5, 10, 15, 20, 5, sehingga totalnya 100% ya. Kelihatan ya? Ya. Nah, akibat ini ya, sekarang kita akan bentuk kurva S-nya, gitu kan? Ini bar chart-nya udah jadi, bener. Kurva S-nya gimana, Pak? Oke, kita buat ya kurva S-nya ya. Kurva S-nya juga ini beneran baru ya, jadi nggak saya rekayasa ya, jadi bener-bener. Halo, ya saya benar-benar saya kerjakan saja sendiri ya, atau saya kerjakan dari awal sengaja ini biar nggak kelihatan. Oh udah dibuat itu, kalau udah dibuat gampang lah katanya kan. Ini benar-benar dari awal ya. Nah jadi bentar. Ya ini harian aja. Kemudian tanggal 1. Oke. Nah ini kelihatan nih ya, udah langsung jadi kurvanya. Ya langsung jadi kurvanya. Kurvanya sama nggak dengan yang di Excel? Sama. Ya. Nih yang mana tadi nih? Sama nggak sama yang di Excel? Sama. Mana ya? Sama dia sama yang di Excel. Salah. Ini dia. Ya, ini sama, ya sama seperti yang di Excel. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Gantt chart-nya. Gantt chart-nya kini saya simpan, ya, saya simpan, saya set baseline. Nah, jadi kelihatan di sini bar-nya ada 2. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, Pak. Saya sebutlah dulu ya, biar Reska Ira Menika. Ya Bu Rika ya Bu, apa nih panggilnya Bu Ira ya. Kelihatan ya di sini ada bar-nya ada 2 nih Bu. Ada warna abu-abu, ada warna biru. Nah, yang merah ini kalau tadi Pak John nanya, apakah yang merah itu? Yang merah ini kritis Pak John. Yang biru tidak. Ya. Sekarang kita akan evaluasi di tanggal 5. Ya, tadi kan di Excel itu di tanggal 5 ya. Ini tanggal 5 nih ya. Di tanggal 5 nih di apa nih? Kelihatan kok, Pak. Kelihatan ya. Nah, jadi di sini Pak. Di sini kan di tanggal 5 nih tadi ya, tanggal 5 kita evaluasi gitu kan. Sekarang di Microsoft Project juga kita akan evaluasi di tanggal 5. Jadi sini kita buat tanggal 5. Tanggal 5. Oke. Nah, keluar garis merah di sini. Keluar garis merah tanggal 5 di sini. Ya, ke tanggal 5. Tapi sebelumnya saya pindah ke ini dulu, ke projectnya, ke reportnya tadi itu ya. Saya perbaikin dulu reportnya ya. Jadi reportnya ini saya masukin ACWP, BCWS. Udah belajar belum nih Pak Yudi? BCWS, ACWP, gitu ya. Terus schedule varian. Udah belajar belum ya? Belum ya? Oh nanti minta belajar ya. Belajar nanti di ini ya, di kelas ya. Itu ada yang namanya ACWP, BCWS ya. Nih, terus ini saya tunjukin aja ya. Jadi ini sebenarnya adalah mirip seperti kurva S ya. Jadi di sini rencananya itu disebut BCWS. Saya gedein aja lah ya tulisannya ya. Gedein aja.
16. Wah, apa biar kelihatan gede. Kelihatannya di sini 5, 15, 25 terus nih sampai 100% gitu kan. Nah, kelihatan ya. Oke, kita kembali lagi ke Gantt. Ke Gantt ini rencananya kan pekerjaan A itu dimulainya tanggal 2. Tapi ternyata tidak dikerjakan. Ya, kita ambil dulu yang posisi yang mana tadi ya? Posisi yang minus. Ini. Minus. Ini nggak dikerjakan. Ini kelihatan 0 gitu kan. Ini 0, ini 0, ini 0 karena tidak dikerjakan ya. Kita ambil dulu yang tidak dikerjakan. Karena dia tidak dikerjakan, maka dia kita tendang aja ke kanan. Reschedule. Jadi dia ini kosong, tidak dikerjakan. Sementara si C ini dikerjakan. Maka saya ambil aja sini mark on track. Nah, kelihatan ya di sini putih warnanya. Berarti kalau putih itu sudah dikerjakan. Yang C2 sudah dikerjakan. C3 sudah dikerjakan sampai tanggal 5. Ya, kelihatan ya di sini sudah dikerjakan sampai tanggal 5. Lalu apa yang terjadi di schedule kita? Walaupun ini tidak dikerjakan, tapi lihatlah, waktunya tetap 10 hari. Waktunya tetap 10 hari. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Ini grafiknya ya. Kelihatan di sini rencananya adalah, mana pena saya tadi? Nah, ini pena saya. Rencananya tuh 60. Mana nih? 60. Rencananya 60, realisasinya cuma 25. Sehingga minusnya adalah minus 35. Ini minus 35 nih. Minus 35. Tapi proyeknya tetap selesai di tanggal 10. Jadi walaupun dia minus, tapi proyeknya tetap berselesai di tanggal 10 ya. Bentar ya, saya hapus dulu ya biar nggak ini. Kita kembali lagi ke Gantt-nya. Nah ya, kelihatan di sini walaupun proyeknya A itu belum dikerjakan, tapi sebenarnya dia tetap di tanggal 10. Ya, walaupun di sini kelihatan progresnya tuh minus 35 nih. Ya, tapi pekerjaan ini tetap selesai di tanggal 10, atau dengan kata lain tidak terlambat. Ya, masih sesuai dengan rencana. Ini rencananya di sini. Oke ya, saya ulang. Ini saya nolkan dulu ya. Ini saya kembalikan di tanggal 2-nya. Kembalikan tanggal 2. Nah, nih ya. Sekarang kita ulang lagi. Pekerjaan A ini malah lebih cepat. Pekerjaan ini kan harusnya mulai tanggal 2 kan. Ternyata dimulai tanggal 1. Mulainya bukan tanggal 2, tapi mulainya tanggal 1. Nah, ini lihat nih. A itu sudah putih. Artinya dia sudah dikerjakan. A2 juga dikerjakan. A3 juga dikerjakan. Ini dia. B1 juga dikerjakan. Tuh dia. B2 juga dikerjakan. B3 juga dikerjakan. Ini dia nih. Artinya pekerjaan A sampai B ini maju. Harusnya mulai tanggal 2. Ini mulai tanggal 1. Harusnya ini selesainya di tanggal berapa nih? 6. Ini selesainya di tanggal 5. Tapi pekerjaan C ini kan harusnya mulainya tanggal 1. Ternyata dia tidak mulai di tanggal 1. Tapi dia mulainya di tanggal berapa tadi Pak John? Tanggal 2. Oke, tanggal 2. Jadi ini mundur sebenarnya. Ya. Lalu C1 sudah dikerjakan. Lalu C2 juga sudah dikerjakan. C3 sudah dikerjakan. Ini dia. Ya. Di sini kelihatan bahwasanya proyeknya mundur. Yang harusnya
selesai di tanggal berapa nih? Tanggal 10, tapi proyek ini mundur jadi tanggal 11. Ya kan? Kelihatan ya sini ya, mundur ya. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Kita lihat grafiknya. Ini dia. Ya, kelihatan grafiknya di sini ya. Rencananya itu adalah 60. Tapi ternyata aktualnya 70. Atau dia plus 10. Plus 10. Ya, tapi proyeknya mundur. Harusnya 10, dia selesainya di tanggal 11. Jadi kelihatan di sini. Dia plus, tapi proyeknya mundur. Pertanyaannya, kenapa ya yang plus malah mundur, malah terlambat ya? Kenapa yang minus malah nggak terlambat? Sebenarnya kasusnya di sini adalah yang bergerak itu adalah yang kritis. Yang harusnya ini kan selesainya, ini harusnya saya zoom lagi lah ya biar gede lagi ya. Ini jadikan 270. Oh gitu ya. Ini kan harusnya mulainya di tanggal 1. Tapi dia mundur. Dia mundur ya. Sehingga sebetulnya kelihatan di sini karena pekerjaan kritis yang bergerak, maka pekerjaan ini menjadi terlambat. Sementara yang ini sebetulnya punya float. Oke, saya ulang lagi ya. Ambil ini, saya nolkan dulu. Nih ya. Oh, ini apa nih? Apa sih? Ya, lihat ini. Pekerjaan A terlihat di sini ya. Ini saya anggap ini sesuai rencana ya tadi ya. Ini sesuai rencana. Jadi ini kerja. Nah gitu. Tapi yang A1 tadi kan enggak kan? Nah, dia mundur gitu kan. Dia mundur kemari. Nah, dia mundur ya, tapi sebenarnya dia mundur tidak melewati floatnya ya. Saya ulang ya biar jelas. Di sini saya tampilkan floatnya, selaknya. Jadi di sini ada garis di sini nih. Ada garis bawah. Garis bawah ini menunjukkan dia boleh mundur sampai ujung. Dia boleh mundur sampai sini. Jadi walaupun di sini dia tidak terrealisasi di tanggal 2, tapi sebenarnya dia punya float sampai di sini. Sehingga walaupun dia tidak kerja mundur kayak gini, dia tidak memberi efek. Beda dengan yang tadi, yang ini. Yang ini ya, mana nih? Yang ini. Kalau ini mundur ya, ini mundur kemari, maka ini semua akan mundur. Dan mundurnya ini berefek terhadap akhir proyek. Ya, jadi bisa diinin nggak apa? Bisa dipahami nggak? Ini ternyata walaupun dia plus ya, walaupun dia plus, tapi sebetulnya mundur. Jadi kalau kita lihat lagi nih ya, ini kan plus nih ya, ini plus 10 nih, dia plus 10, mana tulisannya, ini ya, ini plus 10, tapi proyeknya mundur. Ya, saya ulang ya, karena satu file aja ini ya, jadi bukan apa file yang saya gandakan. Ya, jadi makanya terpaksa diulang-ulang ya. Nah, kalau yang ini kalau saya ulang ya, ini dikerjakannya tanggal cancel. Ini dikerjakannya tanggal 1 tadi ya. Ini dikerjakan ya. Tapi yang ini tidak dikerjakan ya, kayak gini ya. Ya, ini gara-gara ini efeknya adalah minus 35. Tapi proyeknya mundur. Kelihatan ya di sini proyeknya tidak mundur. Oke. Nah, dari cerita itu ya, sebenarnya ya, kembali lagi ke PowerPoint kita ya.
kelihatan di sini ya, ini rencananya, kemudian ini Microsoft Project-nya, ini grafiknya, ini tracking ya. Jadi tracking adalah untuk melihat perbedaan mendasar dari jadwal yang dibuat dengan Excel dengan Microsoft, maka akan kita lakukan tracking. Tracking itu adalah memasukin aktual lapangan tadilah ya. Nah, ini tracking adalah memasukkan hasil aktual lapangan ya, itulah ya. Nah, ini trackingnya tadi ya. Kemudian ini dia tracking yang tadi itu ya, ini tracking tadi. Kalau dilihat ya di sini filenya, soalnya ini tahun 2000 nih ya, ini udah lama gitu ya. Nah, terus ini kelihatan ya, minus di sini 60, tapi di sini hasilnya 25, minusnya 35. Tapi proyeknya selesai tetap di 10 Mei ya. Kemudian di sini hasilnya plus nih. Rencana 60, dia realisasi 70 atau plus 10 ya. Nah, ini dia Microsoft Project-nya ya. Kemudian di sini lihat nih, rencana 60, hasilnya 70, di sini plus 10, tapi proyeknya mundur, yaitu di tanggal 11. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, progres proyek yang bernilai minus belum tentu akan terlambat serah terimanya. Bergeraknya waktu akhir proyek bukan karena deviasi progres, atau bahasa gampangnya, proyek itu terlambat atau nggak terlambat itu bukan karena progres, tapi karena bergeraknya lintasan kritis. Tetapi karena bergeraknya pada pekerjaan lintasan kritis. Jadi alat kendali proyek akhir mundur nggak mundurnya proyek itu bukan progres. Ya, kendali waktu akhir pada proyek bukan karena kurva S, tetapi pada lintasan kritis. Ya, kira-kira itu ya. Sebelum masuk ke berikutnya ya, saya serahin dulu ke Pak Yudi. Pak Yudi, ya saya serahkan dulu ya, Pak Yudi. Gimana ya? Ini jam berapa ya? Sekarang baru 5.22. Oh, baru 5.22. Masih lama ya? Oke, terima kasih Bang Andi. Bapak Ibu, demikian paparan Pak Safiandi sekilas untuk memberi pemahaman kepada kita bersama. Pertama, ini loh kondisinya kalau scheduling itu dibuat dengan bukan alatnya yang biasa, boleh dikatakan umumnya lah ya. Kita melihat selalu dibuat dengan Excel kebanyakan, sehingga karena itu bukan alat yang tepat digunakan, sehingga ketika kita melakukan tracking atau evaluasi atas progresnya, sebetulnya tidak menggambarkan kondisi realnya ya. Kita tidak bisa membacanya secara pasti atau menentukan akhir proyeknya seperti apa. Nah, berbeda jika kita menggunakan aplikasi. Nah, dengan aplikasi intinya ada keterkaitan antara aktivitas di dalam proyek. Itu yang membedakan antara aplikasi dengan program Excel itu, Microsoft Project dengan Excel, ketika kita membuat scheduling. Nah, kita harapkan itu fondasi dulu, bahwa nanti misalkan Bapak Ibu melihat progres pekerjaan kontraktor di lapangan, progres bagus, tapi nggak bisa kita memastikan itu akan on time ya, project akan selesai on time. Demikian juga sebaliknya, jika ada keterlambatan progres lah, itu juga kita tidak bisa langsung vonis ini Bapak pasti akan terlambat nih. Tidak juga bisa kalau hanya berpedoman pada penjadwalan yang dibuat dengan Excel. Tetapi kalau sudah
dibuat dengan aplikasi dan mengikut teknik-teknik, kaedah-kaedah penyusunannya, nah itu sudah jelas kita bisa langsung membaca dan mengambil keputusan nantinya apa yang akan kita lakukan. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin memperdalam atau ya ingin bertanya sebelum kita lanjutkan. Satu Pak Wahyudi mungkin langsung Ya, yang mau ditanyakan Pak. Vero. Langsung aja Pak Vero. Ini sebenarnya saya pas melihat aturan untuk PCM Pak, saya juga sedikit kaget, ternyata di situ memang harus ditampilkan semacam schedule untuk pekerjaan dan bahkan harus ada lintasan kritis untuk pekerjaan. Nah kita sebagai owner lah gitu Pak, apakah kita boleh meminta langsung dalam PCM itu pekerjaan kita dalam keadaan schedule dengan Microsoft PowerPoint ini boleh Microsoft Project ya Pak? Itu project, iya. Itu tuh boleh nggak langsung kita minta di situ Pak? Sekalian nanti kita tampilkan sebagai bahan untuk berita acaranya Pak. Mungkin itu bukan pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Karena sebelumnya kita kan biasanya untuk PCM, saya juga mengalami hanya sekedar keluarnya sekedar berita acara dan ada hanya sekedar metode pekerjaan yang dibicarakan, tidak sampai ke detail pekerjaan, time schedule segala macamnya. Ya Pak, ya mungkin itu saya dulu Pak. Terima kasih. Ya mungkin langsung saja Bang Andi, tapi kalau sedikit saya bisa saja kita ikat di gitu kan. Kalau pertama sudah ada tuntutan, berarti itu ikatannya gitu kan. Iya Pak. Silakan langsung Pak Andi. Ya, terima kasih Pak Vero. Saya nggak tahu persis ya, tapi saya bisa nebak-nebak. Sepertinya Bapak orang PU lah, ya. Mungkin jangan-jangan PPK. Enggak, saya belum PPK Pak. Oh belum ya. Tapi asisten teknis lah Pak, masih ngurusin paket juga lah Pak. Iya. Jadi sebenarnya saya punya punya YouTube ya, dan saya punya Facebook ya, saya punya Facebook. Jadi bukan terakhir lah, kalau bisa saya coba ini ya, saya tampilin dulu apa kata-kata saya di Facebook. Jadi saya termasuk orang yang keras di Facebook Pak Vero ya. Saya coba dulu sebentar ya, saya buka Facebook saya. Boleh Pak. Bentar ya. Oke, saya akan coba share dulu ya. Saya belum share kan. Saya coba share dulu. Ya, ini adalah Facebook saya Pak Vero ya. Ini Facebook saya. Kemudian di sini saya akan buka file yang menyatakan ini nih, aturan kontrak kritis ya. Saya zoom, bisa di zoom nggak ya? Nah, bisa ya. Menurut saya aturan kontrak kritis sudah harus dikoreksi. Oliver ini mengatakan ya, hukum atau aturan harus diuji dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam dunia nyata. Jadi ini orang Amerika lah, yaitu mengatakan hukum aturan itu harus diuji dengan fakta-fakta yang terjadi di dunia nyata. Boleh dicari tuh namanya nanti ya. Terus nyatanya deviasi progres tidak linier dengan keterlambatan waktu akhir proyek. Ngomong-ngomong kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Terbukti dengan aturan yang ada sekarang, jika terjadi kontrak kritis, kita tidak bisa mengetahui berapa waktu keterlambatan proyek yang terjadi. Sekarang kalau misalnya nih ya, minus 7%, lalu PPK marah-marah, minus 11, SCM, kontrak kritis. Lalu saya tanya sama dia, atau saya tanya sama Bapak, minus 11,5%. Terlambatnya berapa hari Pak?
Saya bertanya terlambatnya berapa hari, itu nggak kejawab. Iya benar Pak, benar. Terlambatnya berapa hari? Ya terlambatnya 10 minus 0,5. Ya yang ditanya berapa hari? Nggak bisa dia jawab. Kenapa? Karena memang nggak bisa. Ya, terus terbukti dengan aturan yang sekarang kontrak kritis. Itu kontrak kritis apa sih gitu kan? Kontrak kritis seharusnya bukan berbunyi minus 70%. Nah, di sini saya mengkoreksinya kayak gini. Kontrak kritis itu harusnya gini. Dalam periode 1, rencana waktu, jadi bukan rencana fisik. Rencana waktu antara 0 sampai 70%. Selisih keterlambatannya adalah 10 hari. Ya, jadi orang sih bertanya, dasarnya 10 hari apa? Sebetulnya saya nggak melakukan 10 hari. Saya hanya mencoret persentasenya aja. Kalau terlambatnya melewati 10 hari, harusnya itu kontrak kritis. Kalau misalnya 7 hari, 7 hari ya biarin dulu lah. Nah, karena kalau melewati 10 hari, maka harusnya owner atau PPK itu melakukannya. Harus ada oke lah ya. Saya balik lagi ke berikutnya. Di sini ada lagi nih sini. Hasil polling ya. Jadi saya melakukan polling, Pak. Pollingnya tuh ini, Pak. Pollingnya ada di sini nih. Oh, nggak ada ya. Saya melakukan polling, Pak. Ternyata dari pollingnya tuh kalimatnya gini, ya. Saya melakukan polling di Facebook dan LinkedIn. Ya, jadi saya melakukannya di dua sumber sosial media. Ternyata di Facebook itu 36 orang yang menjawab. Ini 7 hari saya biarin, Pak. Yang menyatakan kontrak kritis ya, kontrak kritis itu berpengaruh terhadap keterlambatan proyek, itu hanya 1 orang, Pak. Artinya sebetulnya yang memberi polling ini adalah orang yang paham. Yang berpengaruh terhadap keterlambatan proyek itu adalah lintasan kritis, itu 35 orang yang milih, Pak. Kalau persentasenya ini. Ya. Terus pada LinkedIn ya, yang menjawab 40 orang ya, menjawab 7 orang pekerjaan kontrak kritis itu yang berpengaruh terhadap keterlambatan itu 7 orang atau 17,5. Lintasan kritis itu 33. Data di atas membuktikan bahwasanya praktisi konstruksi lebih banyak yang memahami bahwa lintasan kritislah yang berpengaruh terhadap akhir proyek. Ya, ini data ini menunjukkan bahwasanya orang itu lebih paham lintasan kritis yang berpengaruh terhadap akhir proyek. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa schedule itu harus dibuat dengan lintasan dalam bentuk network atau jaringan kerja. Namun herannya pemilik atau PPK ya, itu hanya memberi indikator keterlambatan jika kondisi kontrak kritis atau progress minus. Saya tanya, yang deviasinya minus melebihi 10 itu, berapa lama keterlambatan? Dijawab terlambat. Lalu saya tanya berapa lama? Nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena tidak ada tuh proyek yang kurva S-nya itu menunjukkan bergerak atau tidak bergeraknya. Pada kontrak dinyatakan bahwa kontrak jika proyek terlambat akan didenda. Denda apanya? Denda berapa lama dendanya? Nggak tahu. Karena schedule-nya itu dibuat tidak ada lintasan kritisnya. Jadi bahasa saya kayak gini ya. Mana ya? Kalimat saya kayak gini ya di ini. Saya buka Word aja lah ya. Saya buka Word yang file baru lah ya. File baru. Datanya harus benar, harus baik. Jadi pastikan dulu kurva S-nya itu baik, Pak. Pastikan dulu schedule-nya itu baik, Pak. Jadi kalau schedule atau data tidak baik, data yang ngaco, jangan dianalisis.
kok datanya ngaco kok dianalisis. Schedule-nya nggak ada lintasan kritis, kok dibilang terlambat? Orang datanya ngaco, kok dianalisis? Pastikan dulu datanya. Bapak kan akan buat tesis kan? Bisa nggak? Ya, Bapak dapat data ngaco, lalu analisis. Ya, data itu harus baik dulu Pak. Baru evaluasinya. Benar. Jadi kalau datanya nggak baik, nggak usah lah Pak. Pasti ngaco Pak. Pasti ngaco. Ya nggak benar ya gimana? Pasti ngaco. Nah, saya bertanya, ini pengalaman Yud. Ya, mungkin saya tutup dulu ya. Saya mungkin bisa dibesarin, mungkin ini saya ya. Jadi gimana cara membesarin ini saya biar teman-teman bisa melihat wajah saya lebih ini sematan ya. Gede nggak gambar saya? Ya, jadi sebenarnya gini. Tadi siapa Pak Vero ya? Ya Pak Vero. Iya Pak. Saya pernah dipanggil ke Jakarta. Dari Medan saya ke Jakarta, lalu saya pergi ke Makassar. Rencananya gitu. Tapi saya ke Jakarta dulu Pak Vero. Di Jakarta saya waktu itu ikut seminar dulu di Inkindo. Harusnya sampai sore, tapi ternyata sampai siang saja. Nah begitu siang, saya akhirnya pergi ke orang yang ngundang saya, namanya almarhum Victor Sianipar. Dia adalah guru saya. Jadi saya tanya waktu itu kita ke MK, jadi konsultan Pak di Harmoni entah mana lah gitu ya. Lalu saya masuk ke kantornya, saya ketemu tim dari Makassar itu. Tim Makassar itu bilang begini, Pak Andi, si M-nya itu Dayanto. Pak Dayanto, kenapa proyeknya Pak? Kok terlambat? Iya Pak, terlambat. Lalu engineering yang dari Bandung itu Pak, bilang sama saya begini. Saya bilangnya engineering dari Bandung Pak ya, saya nggak bilang kampusnya. Proyek ini terlambat, saya ini juga lah, pakai inilah, biar ini. Nah, pakai tulisan aja lah ya, biar enak ya. Jadi dia bilang proyeknya itu minus 20%. Jadi proyeknya itu minus 20%. Jadi ownernya marah-marah Pak Andi. Apa sih proyeknya? Proyeknya apartemen, jadi namanya Vida View Apartemen, Vida View Apartemen. Nah ini Ciputra, ya, tapi di Makassar, ya. Sekarang udah siap, itu tahun berapa ya? 2017 mungkin. Jadi saya dipanggil itu ya. Jadi proyeknya itu minus 20%. Lalu saya tanya sama PM-nya, Dayanto. Kenapa sih proyek kamu itu kan? Terlambat Pak Andi. Apa sih yang kau bangun? Itu ada dua apartemen Pak Andi. Ini apartemen A, ini apartemen B. Di sini ada kolam renang. Jadi kalau dibuat mana ya? Bentar ya. Oh, beda ya. Harusnya saya gunain apa ya? Hapus dulu ya. Harusnya gunain ini ya, hentikan dulu ya. Coba saya ulang ya. Saya gunain papan tulis ya. Nah, ini papan tulis. Oke. Nah, ini ya. Jadi katanya di sini ada dua inilah. Di sini ada kolam renang, kemudian di sini. Aduh, kenapa nggak bisa? Aduh. Kok nggak bisa nyoret saya? Jangan bantu nyoret dong. Saya aja yang nyoret. Yang lain nggak boleh nyoret. Aduh. Yang lain jangan nyoret dong. Nggak bener nih. Nah, maksud saya gini ya. Saya cepetin aja ya. Dia minusnya 20%. Lalu saya tanya sama engineering yang dari Bandung itu.
Memangnya kenapa? Ya ownernya marah-marah. Oke, minus 20% terlambat. Iya Pak, terlambatnya berapa lama? Lalu dia menjawab, kata PP. Ada orang PP nggak di sini? Pembangunan perumahan. Kata PP minusnya 8 bulan. Ya, minus 20% katanya terlambatnya 8 bulan. Karena memang proyeknya besar gitu ya. Lalu saya bilang, oke, 8 bulan. Kata Bapak berapa lama? Dia bilang 8 bulan. Ya, Bapak bilang berapa lama? Saya nanya ke MK-nya. Loh, dia bingung. Loh, kok nggak tahu Bapak? PP bisa bilang 8 bulan. Bapak berapa bulan? Dia bingung. Lalu saya bilang, saya ya tahu Bapak bingung. Kenapa Bapak bingung? Karena Bapak nggak punya data. Bapak nggak punya data. Maksudnya nggak punya data, ya kayak gini. 20% 8 bulan. Kok hilang terus ya? 20%. Pakai tulisan saya aja lah. Oke, pakai pena saya aja ya. Minus 20%. 8 bulan. Loh, terus kalau PP bilang 8 bulan, Bapak bilang berapa? Dia diem. Iya, Bapak nggak tahu kan? Orang Bapak nggak punya data. Orang bisa 8 bulan. Kita nggak, kenapa bilang 5 bulan, 3 bulan, 2 bulan? Nggak bisa Bapak kan? Karena Bapak nggak punya data, saya bilang. Sekarang gini, Bapak tadi terlambatnya berapa? 20%. Saya, proyek saya, minusnya 8 apa? Minusnya, ini apa nih? What ya? Minusnya itu, bentar. Minusnya itu 20, ini hapus. Gimana ya? Nah, ini saya pakai pulpen saya aja. Nah, ini pakai pulpen saya. Minus 20%. Pakai pulpen saya aja ya, minus 20%. 8 bulan. Nah, terus saya bilang saya minusnya 50%. Suara saya kedengaran kan? Halo? Nah, saya minusnya 50% nggak terlambat Pak. Loh, masa sih? Iya. Nih saya contohnya. Ini ada pekerjaan A. Misalnya 30%. Ini ada pekerjaan B, misalnya 20%. Ini ada pekerjaan C, misalnya 50%. Lalu saya buat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya buat kayak gini nih. Ini 3 hari. Nah, ini 3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan B. Kemudian dilanjutkan dengan C. Tuh ya. Turunin dikit. Nah, gitu ya. Ini 10. Ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, ini 5. Ya, tuh. Lalu kita evaluasi di tanggal 5, saya bilang gitu kan. Nih dia. Nah, ini nggak dikerjakan. Ya, kalau ini saya buat grafiknya, ini 15. Ini berapa? 30. Ini berapa? 45. Ini berapa? 60. 75. Ini 80. 85. 90. 95. 100. Atau kurvanya kayak gini. Krek, itulah. Terus, nih mundurin ke bawah ya, dah. Terus realisasinya ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Atau dengan kata lain, ini 5, ini 5, 10 ya. Ini 15,
tambah 5, 20, tambah 5, 25. Minusnya berapa? 50%, Pak. Terus, karena ini nggak dikerjain, tentunya ini bergeser kemari kan. Ini juga bergeser kemari kan. Ini tetap di 10. Minus 50% saya. Tapi nggak terlambat. Mana ada proyek kayak gitu, Pak Andi. Saya mau tunjukin. Bukan proyek ini, tapi ilustrasi. Bahwasanya kurva S itu yang Bapak buat itu nggak ada lintasan kritisnya. Sehingga nggak bisa jadi data yang baik. Sehingga itu bukan data yang baik. Jangan terima data yang nggak baik. Terus kan ada konsultan MK katanya, manajemen konstruksi, yang kata Pak Yudi tadi bercerita biaya, mutu, waktu gitu kan. Mana pengendalian waktunya? Oke, saya tanggung nih Pak Yudi, masih ada 15 menit ya. Saya coba lanjutin dulu deh ya. Nah, jadi saya coba lanjutin dulu ini, saya hapus aja lah. Ya. Semangat nanti malah bingung ya. Di sini aplikasi Microsoft Project ya. Jadi sebenarnya ya di lapangan juga banyak orang yang paham Microsoft Project. Ya. Tapi sebenarnya pahamnya oke, sorry. Ini aplikasi Microsoft Project kegiatan konstruksi. Jadi tadi Pak Vero ya, kita pada saat berkontrak Pak Vero ada janji tanggal serah terima, iya kan Pak Vero? Iya Pak. Di kontrak itu dalam kondisi sadar kan, menandatanganinya dalam kondisi sadar kan? Bahwasanya apabila terlambat akan diberlakukan denda, ya kan? Nah sekarang kalau saya berjanji sama Ibu Dian, Bu Dian, tanggal 30 kita ketemu ya. Waktu kita ketemu, Ibu bawa kue ya. Saya bawa apa gitu lah ya. Ibu Dian apa yang dilakukan Bu Dian? Dia taruh di handphone dia ketik di situ. Tanggal 30, jadi dia buat pengingat. Tanggal 30 kita akan ketemu dengan Pak Andi gitulah. Ya, dia akan buat pengingat tuh Bu Dian. Lalu karena buat kue, lalu Bu Dian kondisikan kue itu masaknya sekian hari. Sehingga pada saat kita berjanji, Bu Dian itu melakukan perencanaan. Bu Dian itu buat perencanaan, beli kuenya ini, mungkin masak sendiri. Jadi nggak ada tuh berjanji tapi tidak melakukan perencanaan. Bu Dian buat tuh tanggal pagi-pagi sudah harus bangun pagi, bla 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 bla. Atau dengan kata lain, yang namanya berjanji itu harus ada kayak pengingat atau bahasanya perencanaan. Nah, kita di ini apabila tidak tepat maka diberlakukan denda. Denda ini kan punishment, seperti yang potong kuping tadi. Punishment, apabila kamu nggak selesai tepat waktu, saya denda. Lalu apa yang dilakukan Bu Dian tadi tuh? Melakukan perencanaan. Nah kembali lagi ya, seharusnya setelah di planning, setelah berjanji, ya kita mengendalikan jadwal adalah unsur paling penting di dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Kenapa? Karena waktu akhir proyek itu ada segi manfaat. Proyek itu dibuatkan bertujuan. Tujuannya dimanfaatkan. Misalnya tujuannya segim, pon, tujuannya apalah itu. Jadi kalau mundur, wah gila loh. Masa ya orang luar negeri udah datang mundur? Dilakukan perencanaan. Jadi tadi itu dengan menyusun jadwal maka ibaratnya kita membuat rel. Kita menyusun jadwal itu kita buat tuh rel-relnya.
Nah, begitu relnya udah jadi, tinggal taruh aja tuh lokomotifnya. Itu lokomotif itu akan berjalan sesuai relnya, pasti tepat waktu. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Itu nggak ada buat schedule asal-asalan. Pokoknya ada kurva S-nya. Semakin dingin kurva S-nya semakin seneng. Ya, harusnya kan dibuat relnya. Nah, sehingga begitu dibuat rel dengan baik, itu akan tinggal taruh lokomotif jalan tuh, ya. Terus kemudian tadi tuh akibat tidak baiknya jadwal, maka sebenarnya kita membuat jadwal itu harus baik. Maka akan mengakibatkan penyelenggaraan proyek kalau tidak baik itu target waktunya ngaco, target anggarannya ngaco, target mutu yang telah ditetapkan ngaco. Maksudnya gimana sih? Jika waktu sudah tidak terkendali, ya, maka akan terjadi penambahan biaya. Bisa berupa denda atau biaya khusus untuk percepatan. Ini waktunya udah mepet nih gitu kan. Wah udah dah, lakukan lembur kata Pak John gitu. Lakukan nambah apalah gini-gini. Lembur, biaya listriknya naik. Nah, kan? Terus lembur jadi macam-macam lah. Terus lakukan percepatan dengan mendatangkan alat, dengan apa. Loh, biayanya kan akan bergerak. Terus jika waktu sudah sangat sedikit atau mepet, yang terjadi apa? Kerjanya tergesa-gesa. Karena kerja tergesa-gesa, akhirnya ownernya, PPK-nya bisa terima apa jadi aja. Lalu kontrak MK-nya dibilang, Bapak jangan keras-keras bener dong Pak. Yang penting siap dulu Pak. Masalah mutu ke belakangin Pak. Ini udah akhir tahun Pak. PPK-nya takut. Kalau melewati akhir tahun, maka dia akan dapat penilaian buruk. Sehingga kemudian apa? Dia suruh MK-nya untuk down spec. Untuk jangan terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, nanti kontraktor nggak siap-siap kerjanya Pak. Apa yang terjadi? Gila itu. Orang terlambat malah dikasihani gitu. Aneh lagi ya. Nantilah ya, ini banyak lah kalau cerita tentang proyek-proyek pemerintah lah ya. Ada pula proyek yang belum menyerap 10%. Proyeknya terlambat, kena SCM, lalu ditambah anggarannya. Saya bilang gila itu. Proyeknya terlambat, yang menyelesaikan yang ada aja di kontrak aja itu udah nggak bener. Ditambah 10%, ya nggak 10% lah, 8%, pokoknya di bawah 10% lah. Proyek terlambat, malah ditambah anggarannya, ditambah kerjanya. Aduh, nah jadi sebetulnya ya kita belajar manajemen konstruksi sebetulnya tuh bercerita bagaimana pengendalian waktu, anggaran dan mutu. Ini semuanya sebenarnya ada di schedule. Mutunya akan ngaco kalau waktunya sedikit atau tergesa-gesa. Biayanya akan besar kalau waktunya sempit. Ya. Terus saya sering bilang raw schedule proyek adalah lintasan kritis. Schedule tanpa lintasan kritis adalah schedule yang mati, nggak punya roh. Jadwal yang baik itu harus saling terkait. Atau sering juga disebut network. Ya, jadi kalau ini bergerak, ini akan bergerak gitu. Ya. Dari jadwal yang berbentuk network tersebut akan terlihat lintasan kritis. Ya, akan terlihat lintasan kritis. Yuk, move on dari Excel ke Microsoft Project. Saya meminta teman-teman yuk move on. Karena Excel ini spreadsheet, bukan schedule, bukan software schedule. Sama seperti tadi, gila loh buat surat kok pakai Excel. Oh bisa Pak pakai Excel? Iya bisa. Tapi kan nggak bener pakai software yang nggak bener. Ya, saya bilang sama teman saya, siapa ya? Saya tanyalah di sinilah ya Pak. Bu Ira, halo Ibu Ira. Ibu,
Iya, suaranya nggak ada, Bu. Halo Ibu Ira. Yang kelihatan aja ya, bukan yang lain, bukan nggak mau dipanggil ya, tapi yang kelihatan aja ya. Bu Ira. Kak Irla, Pak. Iya, Bu Ira tahu martil kan? Panoko ya bahasa Minang. Nah, martil tahu ya? Martil tahu ya? Tahu ya. Martil itu kan alat yang banyak gunanya kan? Iya kan? Banyak gunanya martil kan? Nah, pertanyaan saya, martil bisa nggak motong kue tar? Ini ada kue tar nih, Bu Ira. Dipotong pakai martil bisa nggak? Dari kalian potongan bisa, Pak, tapi tidak dijamin akan bentuknya, Pak. Nah, jadi sebenarnya gunakan alat yang benar. Excel itu bisa buat schedule, tapi bukan alat yang benar. Palu itu, martil itu bisa motong kue tar, tapi bukan alat yang benar. Gunakan pisau. Jadi gunakan alat yang benar. Ya. Nah, terus iya kan, Pak Riki Irawan. Halo Pak Riki. Halo Pak Riki. Ya Pak. Ya. Pak Riki tahu nggak apa namanya tukang itu? Tukang itu alat apa ya namanya? Alat kerjanya apa? Tukang kayu lah. Alat kerjanya gergaji. Ya kan Pak Riki ya? Ya, gergaji Ya. Pak. Alat kerja tukang adalah gergaji. Sekarang saya mau tanya, ada nggak tukang yang nggak bisa menggunakan gergaji? Ada nggak? Hah? Bisa semua Pak. Bisa semua, benar. Alat kerja tukang itu gergaji. Ngaco, tukang apaan yang nggak bisa gergaji? Ya kan? Benar kan? Ya. Sekarang kita bercerita tentang project manager. Alat kerjanya itu schedule. Softwarenya itu Microsoft Project Primavera. Itu tukang ngaco yang nggak bisa menggunakan gergaji. Apa? PM goblok itu yang nggak paham schedule. Iya dong. Itu Bu Dian. Bu Dian bisa masak telur nggak? Bisa. Perempuan apa yang nggak bisa masak telur? Nggak gila itu. PM itu harus mengerti tentang waktu. Alat kerjanya apa? Softwarenya apa? Masa ya tukang nggak bisa pakai gergaji? Masa ya PM nggak ngerti membuat schedule yang baik? Schedule yang baik itu harus ada lintasan kritisnya, harus bernetwork, harus berbentuk jaringan. Tolak itu PM-PM yang nggak bisa Microsoft Project. Atau tolak itu PM-PM yang nggak ngerti tentang schedule. MK nggak ngerti, buang. Tolol kau. Iya, serius. Bagaimana bisa memastikan proyek itu ya tepat waktu kalau nggak ngerti schedule? Masa buat schedule asal-asalan? Masa buat motong kue tar pakai martil? Masa buat schedule pakai Excel? Kan nggak ada. Oke, saya akan coba cari ininya ya. Sebentar ya. Saya beneran mengajar mereka dengan mahal. Nggak bayar tenaga ahli yang 5 juta aja. Kaleng-kaleng ya. Ya, buku saya kata Pak Yudi kayak gitu. Nantilah kita cerita bagaimana mengaplikasikannya ya. Jadi ini nggak cerita cuman gini aja. Saya akan tunjukin bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana controllingnya, dan sampai benar-benar ini adalah alat yang power lah, power apa istilahnya, bermanfaat sekali. Powerful untuk penjadwalan. Oke, itu dulu ya. Saya kembaliin dulu ke Pak Yudi ya. Nanti kita ketemu ininya lagi, itu aturlah Pak Yudi ya. Prinsipnya nanti kita akan belajar bagaimana mengaplikasikannya. Jadi bukan ABC saja yang seperti tadi, tapi kita benar-benar mengaplikasikannya. Ya, silakan Pak Yudi. Oke, terima kasih Bang Andi.
Bapak Ibu yang kita hormati, itu pengenalan baru ya. Pengenalan baru, dan seperti yang saya sampaikan di awal, kita bawa pakar ke sini nih. Ya, susah bawanya dan Bung Hatta menyia-nyiakan. Ini masalahnya nih. Tapi mungkin karena beliau masih punya rasa keterikatan kepada kampus, makanya beliau mau bersedialah untuk sharing seperti ini. Ya. Jadi Pak John udah nampak tadi kan Pak John kuasai saja yang satu ini Pak John. Lulus Pak John jadi PM Pak John. Kalau enggak, nah goblok terus, itu masalah juga kita nanti Pak John. Mudah-mudahan dapat lagi aplikasi. Ya. Aplikasi yang sangat baik sekali. Kalau yang satu ini saja sudah dikuasai, ini ya udah. Karena itu syaratnya lah untuk PM sebagai alat kontrol dia untuk mengawal proyeknya. Baik Bapak Ibu, untuk sementara kita skor dulu. Terima kasih kepada Bang Andi, Bapak Ibu. Kita harapkan tidak bosan untuk join. Tadi sudah saya lihat langsung follow Facebooknya Pak Andi ya. Nah itu bagusnya bukan Facebook saja, tapi subscribe juga YouTube-nya gitu. Karena di YouTube-nya itu banyak apanya. Di YouTube itu banyak tutorial-tutorial gitu, tips-tips, trik. Bagus dari sana gitu. Banyak pembelajaran dari YouTube gitu. Jadi Bapak Ibu, kita skor saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.